Sosok yang satu ini menjadi teladan yang sangat mahal bagi wanita muslimah. Ta'ala ya Zubair. Pribadinya yang lembut dan tegas membuat dirinya menjadi seorang ibu yang sangat penyayang, sekaligus menjadi ibu yang tegas dalam membesarkan anaknya. يا أخي يا حمزة هذه أول مرة يتسلل فيها الفرح إلى قلبي بعد مقتل العوام في حرب الفجار. Maka tak heran dari rahimnya lahir generasi-generasi yang luar biasa. الحناءة والسعادة والطهر والبشر ترفرف فوق بيت ابن أخي محمد وزوجه خديجة. Tak hanya dikenal sebagai sosok ibu yang istimewa, kiprahnya dalam membela Nabi bahkan tercatat dalam tinta emas sejarah Islam. Dialah Sofia binti Abdul Muthalib. Nama aslinya Sofia binti Abdul Muthalib bin Hashim, saudara kandung paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, dan saudara seayah dengan Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Halah binti Wahab, saudara kandung Siti Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Sofia masih terhitung bibi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur ayah maupun ibu. Itu sebabnya sosok Sofia begitu dekat di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedekatan ini bahkan dipererat dengan pernikahannya dengan Awam bin Huwaili, saudara kandung Khadijah, istri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awam bin Khuwailid begitu menikahi Sofia, maka Sofia kemudian bersaudara ipar juga dengan Khadijah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pernikahan orang-orang besar, dengan artinya adalah ini tokoh-tokoh di masyarakat Quraisy. Dan Sofia radhiyallahu anha begitu menikah dengan Awam, nanti dia memiliki anak. Anak yang paling kita kenal adalah Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan Zubair melahirkan anak-anak yang luar biasa. Ada Abdullah bin Zubair kelak jadi khalifah, ada Urwah bin Zubair kelak jadi ulama besar di zamannya, ada Mus'ab bin Zubair, pemimpin yang juga luar biasa. Begitulah hasilnya. ما حدثيني عن محمد بن أخيك عبد الله. يا بني مذ كان جنينا وكراماته تترى وخبره ينتشر، ثم والله يا بني علمت أمه وهو بعد جنينا أن نورا خرج منها أضاء قصور بصرى وفارس. وقد حدثتنا حليمة أنه ما من أرض في الدنيا كانت أجدب منها، وما كانت أنعامهم تبض بقطرة تلك السنة، فامتلأت ضروع الأنعام وأمرعت الأرض، فما سمعنا منه كلمة فاحشة، وما نطق لسانه بكذب، وما اؤتمن إلا وفى. Kedekatan kekerabatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang membuat Sofia tak pernah memiliki catatan buruk sejak dirinya belum memeluk Islam. Maka tak heran jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memposisikan bibinya yang satu ini pada posisi yang tinggi. Sementara tak sulit bagi Sofia sendiri untuk menerima seruan Islam saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu agar menyeru kepada keluarga besarnya. طالما كنت لماحة منيحة ذكية شاعرة يا صفية. بل أنت أمه التي رعته يتيما في بيتها وهو يحمل لك كل المودة. علي قل لخديجة ومحمد إننا قادمتان إليه. بل ادخلا، إنكما من أحب نساء العالمين إلى قلبه.
ولدي يا محمد، جئت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وأنا أيضا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أماه، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيدا هو وخديجة كما رأيتهما هذه الليلة. كم نشتاق إليك يا مبارك آل هاشم. Ketika Sofiyah radhiyallahu anha mengikuti terus perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW, maka nanti Sofiyah akan masuk Islam saat Nabi Muhammad SAW sudah mulai mengumumkan dakwahnya. Kurang lebih pada saat tidak jauh dari setelah turunnya surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan tentang dakwah ini kepada kerabat dekatmu. Maka saat itulah para ulama mengatakan bahwa Sofiyah masuk Islam. Artinya Sofiyah sekarang sudah mendengar betul bahwa selama ini dakwah yang tersembunyi dari orang ke orang itu sekarang sudah terbuka. Nabi sudah mengumumkannya dan Sofiyah langsung menerimanya. Itu menunjukkan bahwa Sofiyah adalah seorang wanita baik yang punya bibit kebaikan dalam dirinya. Ya ala Hashim, ya ala Muttalib. Sebagai sosok yang terlahir dari keluarga besar Bani Hashim dan keluarga kenabian, Sofiyah benar-benar membaktikan dirinya untuk agama dan nabinya. سحركم محمد. ماذا تفعل به أيها الوحش؟ ماذا تفعل به؟ Ia begitu tegar membela putranya, Zubair bin Awam, yang mendapat siksaan dari sang paman saat memeluk Islam. أتعاندني وتتبع محمد؟ أتريد أن تجري بنا قريش وتشمت بنا العرب؟ هذا ما فعله ابن أخيك وابنة عمنا خديجة. Tak kuasa membendung amarah sang paman, Sofiyah pun berlindung pada saudara kandungnya, Hamzah bin Abdul Muttalib. أمارة؟ أما تنتهي يا نوفل؟ ولكن الزبير ابن أخت صفية ولن أدعه بين يديك وأنت أشرس خلق الله. Keperkasaan saudara kandungnya, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang selalu membela keluarga Nabi, menginspirasi Sofiyah dalam mendidik putra-putranya. Sofiyah radhiyallahu anha, begitu dia punya anak Zubair dan Syaib, maka dia mendidik anak-anaknya dengan cara yang, sekali lagi dia menggunakan cara yang sangat tegas. Suatu saat dia melakukan satu proses pendidikan yang dilihat oleh orang itu terlalu kasar karena memang dia menggunakan cara fisik. Kemudian ada orang mengatakan, qatalti ibnak, kau membunuh anakmu sendiri. Dia mengatakan, saya tidak bunuh anak saya, tapi saya sedang menyiapkan dia agar kelak dia bisa membawa pasukan. Rintangan dakwah Islam yang begitu besar mengubah sosok Sofiyah menjadi seorang pribadi yang pemberani. Hal ini ditunjukkan saat kaum muslimin terdesak dalam perang Uhud. Ia tak segan-segan turun ke medan perang dengan senjata di tangannya. Namun di perang inilah Sofiyah harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Saudara kandung yang amat ia cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib, gugur dengan cara yang sangat mengenaskan, meninggal dalam keadaan yang mengenaskan.
نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر. ما كان عن عتبة لي من صبري ولا عن أخي وعمه وبكري. شفيت نفسي وقضيت نذري، شفيت وحشي خليل صدري، فشكر وحشي علي عمري حتى ترم أعظمي في قبري. Bahkan saat kaum muslimin dalam kondisi genting di Perang Khandaq, saat itu Madinah dikepung pasukan Ahzab, persekutuan musyrik Quraisy dan Yahudi Madinah dari arah utara. Sementara kaum wanita dan orang tua yang berada di kota Madinah terancam pengkhianatan Yahudi dari arah selatan. حسان يا شاعر رسول الله، يهودي يعاين الحسد، وإنني أرى أنه يبحث عن عيبة لينفذ منها. يا عمة رسول الله، أنا شاعر أجيد القتال بالشعر والنظم، ولا أجيد القتال بالسيوف. إن كان ولا بد فلن صفية، إنهم يهود، فخذي حذرك منهم. Sofiahlah yang kemudian berhasil menyelamatkan kondisi genting yang dialami kaum muslimin. سلمت يداك يا صفية. Dari arah utara muslimin dikepung oleh 10.000 pasukan, dari arah selatan ada perkampungan Yahudi yang siap berkhianat. Matilah Yahudi itu. Yang menarik adalah analisa yang dilakukan oleh Jenderal Irak Mahmud Syed Khattab. Mahmud Syed Khattab suatu saat membuat satu makalah tulisan tentang Sofia. Dari kisah ini dia membuat judulnya adalah Al-Mar'ah Allati Anqadat Jaishan Minal Fana. Seorang wanita yang menjaga pasukan dari kehancuran. Kenapa sampai sejauh itu? Ya, karena sebenarnya Yahudi yang diutus ini sangat mungkin diduga bahwa dia ditugasi untuk mengamati apakah Madinah masih dijaga oleh pasukan kuat. Kalau tidak, maka Madinah akan disandra, akan dijadikan sandra agar pasukan yang menjaga parit menyerah, membuka, sehingga berbahaya sekali. Maka dari itulah kemudian dikirimlah orang ini. Tapi begitu orang-orang Yahudi menanti dan orang itu tidak kunjung pulang, kemudian tahu beritanya bahwa orang ini mati, maka orang-orang Yahudi hanya menduga ternyata Muhammad masih punya pasukan yang luar biasa di kota Madinah. Itulah mengapa Mahmud Syed Khattab mengatakan inilah wanita. Hanya karena seorang wanita, Sofiyah radhiyallahu anha, karena dialah maka pasukan muslimin di sana tetap kokoh dan inilah yang menyelamatkan pasukan dari kehancuran. Perjuangan Sofia tak hanya ditunjukkan dalam peperangan. Dalam kesehariannya, ia menjadi pembela sejati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga pribadinya seperti yang diperintahkan dalam Islam. Ini terus dilakukannya hingga wafatnya pada tahun 20 Hijriah pada usia 73 tahun. Sepanjang hidupnya, Sofia telah mengajarkan ketegasan dan kelembutan pada generasi Islam sepanjang zaman. Rahimahullah, Sofia binti Abdul Muthalib. Sofia memiliki dua sifat yang mulia yang bisa dia gabungkan. Dan sifat mulia ini tidak boleh hilang dari kita. Sifat kelembutan dan sifat ketegasan. Memang tidak mudah menggabungkannya, tapi kita harus berusaha. Ada orang-orang yang lembut tapi cenderung lemah. Ada orang-orang yang punya sifat tegas tapi cenderung kasar. Itu tidak benar dua-duanya. Ini adalah kelembutan pada tempatnya. Dan inilah yang mendominasi kehidupan kita.
ada keramahan, ada senyum, ada kenyamanan orang bersama kita. Ketika siapapun bersama kita suka dengan kita, itu adalah kelembutan. Tetapi ketegasan tidak boleh dihilangkan dalam Islam. Mungkin kita tersihir oleh kalimat ini adalah model pendidikan yang bijak, tidak ada marahnya, tidak ada hukumannya. Oh, tidak benar, karena Islam Rasul yang mengajarkan langsung bahwa kalau memang harus ditunjukkan wajah kita yang tidak suka suatu saat, bukan wajah senyum, tapi wajah kita marah, maka harus ditunjukkan. Dan para sahabat hafal betul kapan Nabi SAW marah. Dari perubahan wajah beliau, sahabat tahu Nabi sedang marah. Dari wajah Nabi, sahabat tahu Nabi sedang kecewa, dan seterusnya. Dan itu harus kita tunjukkan kalau memang itu harus dihadirkan. Bahkan kalau perlu ada hukuman fisik, maka itu pun dilakukan, tapi tentu dengan aturan. Islam punya aturan yang harus ditaati, karena dalam Islam sesungguhnya hukuman fisik bukan tujuan, tapi dia hanya merupakan sebuah sarana untuk perbaikan. Tujuan besarnya adalah agar orang yang kita perbaiki menjadi orang baik, bukan keinginan kita memuaskan kekecewaan dan nafsu kita.